Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ansori. Kali ini kita masih di program Dinamis Dialog dan Informasi di hari Kamis, persembahan KPU Kabupaten Klaten. Teman pemilih, hari ini Kamis tanggal 19 Februari, tanggal 1 di bulan Ramadan. Meskipun ada beberapa saudara kita yang sudah menjalankan Ramadan sejak hari sebelumnya. Untuk itu, selama bulan Ramadan ini nanti Dinamis juga akan ada program khusus yang kita kemas dalam Dinamis edisi spesial Ramadan. Tentu nanti edisi spesial ini akan menghadirkan nuansa yang baru, yang lebih Ramadhani lah istilahnya. Terus kemudian dengan narasumber yang baru, dengan jingle khusus Ramadan, juga dengan tema-tema Ramadan yang masih berkaitan dengan demokrasi dan perKPU-an. Dan kali ini di hari pertama puasa kita akan membahas tentang puasa atau Ramadan, kaitannya sama demokrasi, sama kehidupan kita berbangsa bernegara. Bagaimana kita mengambil nilai-nilai Ramadan, bagaimana kita mempersiapkan diri, dan dalam konteks berbangsa dan bernegara nanti momen Ramadan ini apa yang bisa kita petik hikmahnya. Untuk itu untuk membahas hal tersebut sudah ada narasumber hadir di tengah kita. Ada Gus Sohib Azhari. Beliau itu beliau ini tokoh muda yang banyak melalang buana lah, terutama di wilayah-wilayah keagamaan, isu-isu pesantren, isu-isu terutama kebudayaan dan sejarah, karena beberapa kali saya bertemu beliau, tapi juga beliau punya sejarah sebagai bagian dari keluarga penyelenggara lah ya. Jadi kolaborasi yo sinau agama, yo sinau politik, mungkin nanti semoga awal Ramadan ini kita mendapatkan tema sekaligus nuansa yang pas sehingga nanti nilainya bisa kita ambil dan aplikasikan. Sebelumnya kita ucapkan dulu selamat berpuasa baik yang menjalankan hari ini maupun yang sudah menjalankan sebelumnya. Semoga Ramadan ini betul-betul Ramadan yang bisa memberikan tambah apapun lah, kebaikan apapun. Sugeng Ramadan juga buat Gus Sohib. Sami-sami. Kira-kira persiapannya apa nih Gus Sohib untuk Ramadan? Apakah ya seperti biasanya atau ada yang membedakan di tahun ini? Persiapannya yang pasti pertama niat dulu ya. Pasti. Nama amalu biniat katanya kan, baik tidaknya sebuah perbuatan diawali daripada bagaimana niatnya. Yang pasti niat dulu. Dan yang kedua yang jelas ya disiapkan, yang jelas kalau di circle saya itu yang jelas mental, Gus. Oh, betul. Iya, mental. Karena kalau konon puasa itu katanya setan semua dibelenggu, itu ternyata juga enggak juga gitu loh. Oh gitu. Iya, jadi banyak godaan-godaan dari teman-teman. Setannya dibelenggu, cuman yang kesetanan ternyata banyak. Itu tadi, ya itu tadi dua aspek itu yang saya siapkan. Mulai dari kemarin untuk menjalani puasa hari ini seperti itu. Yes, ya selebihnya kurang lebih ini kan, tetap ada apa istilahnya kalau tahun baru itu ada target tertentu. Sekarang kita ke tema, Gus. Kalau apa sih nilai-nilai puasa yang bisa kita ambil, kita petik untuk ya kehidupan pribadi dulu lah, yang bisa berdampak baik kepada orang kira-kira? Yang jelas kalau menurut saya secara pribadi mungkin pengalaman yang jelas puasa itu bukan hanya kita pindah jam waktu makan karena sebagaimana kalau saya sendiri selalu diajarkan mungkin dengan ajaran-ajaran nilai Islam ataupun Jawa, ya
sebaik-baiknya ya puasa itu bukan hanya sebatas layaknya kulit atau baju saja, karena itu kita melatih kejujuran. Karena kalau kejujuran di depan manusia itu kita bisa saja kan, ibaratnya oke lah, saya di depannya jenengan saya puasa, ketika saya di kamar saya minum, merokok dan sebagainya kan. Artinya dari situlah bahwasannya puasa itu segala-galanya, semua nafsu ataupun segala sesuatu amar, halu amar, sufiyah, mutmainah itu ya sebagaimana kita diikat lah. Tapi menarik juga ajaran puasa ini karena mungkin karena kekurang tahuan saya ini hampir di semua agama, bahkan entah itu namanya aliran kepercayaan, keyakinan, di semua agama ada bahkan dari dari agama sejak sebelum agama-agama samawi lah dalam tanda kutip itu. Kenapa saya pantai ini? Karena saya tahu Gus Sugeng kan senang sejarah. Sengaja mawon saya kulik itu sebelum nanti kita ke inti masalah bagaimana kita berpuasa dengan riang gembira. Riang gembira sekaligus memberikan kegembiraan setelah puasa gitu. Sedikit dikulik Gus, sedikit mawon sejarah puasa ya. Puasa Jadi gini Gus, kalau saya beberapa kali membaca literasi-literasi daripada naskah ataupun buku itu memang di semua agama ataupun ajaran memang semua mengajarkan daripada yang disebut kalau kita membahasakan orang Jawa itu upawasa ya. Upawasa Upawasa karena kita menghormatinya gini, cara logika saja. Semua itu menganggap kita bertuhan, ya kan? Otomatis secara logika dasar saja Tuhan itu maha suci, itu semua agama, baik agama apapun. Jadi kalau seandainya toh kita mau dekat dengan seorang yang zat yang suci ataupun yang baik, ya setidaknya sebagai dasar kita menjadi seorang umat manusia ataupun hamba itu minimal untuk mendekatkan itu ya kita semua nafsu itu semua harus diikat dulu kan gitu kan, entah syahwat ataupun itu tadi lah tentang alu ama sufiyah kalau kita bahasakan orang muslim. Di kupas sedikit jenis nafsu tadi, karena mungkin ada beberapa teman pemilih yang awam betul itu dengan bahasa. Karena gini, kalau kita korelasikan dengan bahasa ajaran Jawa ya, Islam di Jawa terkhusus kita punya tokoh sentral, kita kebetulan hidup di wilayah selatan yang bernama Raden Said atau Sunan Kalijogo gitu, bahwasannya salah satu korelasinya dengan tema kita puasa itu juga nyambung juga Gus, karena sebaik-baiknya manusia itu setidaknya itu kalau dalam ajaran Jawa ya, Jawa itu bahwasannya sedulur papat limo pancer. Sedulur papat ini harus bisa kita kendalikan dulu kan. Ada kita mengenalnya alu ama sufiyah mutmainah ataupun amarah. Amarah yang paling jelas. Itu istilahnya untuk jenis-jenis nafsu Iya, jenis-jenis nafsu lah. Kita sebagai pancer kalau kata Mbah Sunan Kalijogo itu kan. Ini setidaknya manusia ini yang mengendalikan saudara empatnya gitu loh. Jangan sampai saudara empat ini mengendalikan pancarnya lah. Jangan sampai malah kebalik gitu. Daripada kebalik, karena titah manusia itu sebagai khilafah fil ard, dan kita dikasih kelebihan daripada Sang Pencipta adalah diberikan daripada akal yang sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya kan seperti itu. Jadi sebetulnya saya pengen ngejar ini, cuman ya nanti makin jauh kan. Paling tidak ada beberapa nafsu. Kalau diterjemahkan dalam bahasa yang lebih mudah dipahami, nafsu alu amah. Apa niku? Ya nafsu alu amah itu kayak kita berpuasa misalnya puasa jam 3 ngenangan kita nanti maghrib itu kita mau makan kolak, mau makan mie goreng, mau makan sembarang kali, giliran udah buka adzan itu nafsu itu tiba-tiba hilang ya, cuma nangen-nangen keinginan jadi, itu aja. Mengendalikan keinginan lah nih, kira-kira gitu. Terus
Yang kedua, saya nanti akan masuk ini menarik ini. Ada nafsu, nama meleh? Alu ama Sufia Sufia itu itu lebih ke roh. napa niku? Lebih ke Kalau Sufiyah itu mungkin lebih dalam hal kebaikan ya. Karena kan gini Gus, kita konteks manusia itu kan, ini sebelum masuk itu ya, dasar itu manusia itu dititah ataupun ditakdir itu dari dua zat. Satu yang dikatakan wadah, yang kedua dikatakan nafsu. nggih. Nah, sebagai penyeimbang nafsu, ini Sang Pencipta dalam Quran sendiri dijelaskan dikasih penyeimbang yang dinamakan akal. Akal. Jadi ada istilah jasmani, ada istilah rohani. Kalau jasmani ini seorang badan yang diisi nafsu, kalau rohani seorang badan yang diisi akal. Nggih. Nah, akal ini diciptakan, ini diturunkan di hari ke-121 ketika kita di dalam kandungan. Akal Berarti itu 121 itu berapa? berarti berapa bulan nih Gung ya? 4 bulan. Oke. Nah. Nanti kaitannya sama neloni mitoni ngapati. Enggak, makanya itu tadi nafsunya ini harus diimbangi sama Sang Pencipta, diberikan daripada akal itu tadi. Oke. Jadi napa kalau kita kembali ke tema awal, ada beberapa hal yang memang harus biasa kita kendalikan, kita kelola nih, bukannya kita hilangkan, karena kan sebagai manusia kita pasti punya ya semua nafsu tadi nih. Termasuk mohon koreksi kalau nopo Al-Ghazali itu dalam salah satu kalimatnya, nggak tahu saya kalau kitabnya, bahkan keinginan yang sangat untuk berbuat baik saja itu bagian dari nafsu yang dikendalikan. Artinya kalau kita bawa ke bagaimana Ramadan kali ini, kebiasaan kita yang mungkin hanya 30 hari itu pun kalau lengkap. Ya, mudah-mudahan. Itu pun kalau lengkap, itu pun kalau lengkap dalam artian lengkap secara kita membangun. Yo kalau lapar sama minum kayaknya dengan suasana dan cuaca kali ini insya Allah nggak terlalu berat nggak, tapi nopo hal-hal lain itu kadang-kadang kita bolong secara tidak sadar atau sadar bolong tapi ya pura-pura tidak tahu aja. Itu bagaimana kita nopo ada tips nggak Gus nopo nggih biar nanti pasca puasa ini kebiasaan ini bukan yang terbawa tapi juga berdampak gitu kan. Nanti saya geret ke kalau mereka yang memegang amanah itu. Nggih, sebenarnya kalau berdampak atau tidak itu sebenarnya gini, sebenarnya kembali ke pribadi nggih Gus. Karena kalau konon katanya orang-orang soleh itu, saya juga dengar aja sih, cuma saya sendiri belum bisa merasakan gini loh. Konon orang-orang soleh ataupun salafus saleh itu ketika mau hadirnya Ramadan, beliau-beliau itu sudah menyambut dengan sukacita. Itu orang-orang salafus saleh, orang-orang soleh lah. Nanti kalau mau ditinggalkan mereka benar-benar berduka gitu lah kan, berbeda dengan kelas-kelas kayak saya ya. Tapi saya jujur di kelas sebaliknya kayaknya. Jujur mawon gitu. Ya bodoh. Nah, tapi kemarin dapat jawaban dari Cak Non ternyata ini kan. Oh gitu. Jadi jawaban yang ibadah yang dilakukan dengan berat itu nopo justru yang bagus kayak percaya pokoknya sih. Oh iya, pasti. Jadi kalau konsepnya nanti supaya kita berdampak setelah pasca puasa itu ya sebenarnya kalau saya ngulik dan saya pernah diajari ya dengan guru kan khusus. Itu jadi gini, Gus, kalau saya katakan intinya apa? Puasa itu sebenarnya sebagai tonggak manusia sebenarnya. Tapi setidaknya tidaklah misalnya sebelum bulan puasa atau bulan Sya'ban atau dan bulan sebagainya. Intinya cuma satu kalau saya kuncinya.
Sebelum mau tidur tuh intinya ya cuman muhasabah aja. Introspeksi hari ini saya berbuat apa, mudah-mudahan besok lebih baik. Ya cuman kuncinya itu aja. Terlebih kita masuk ke bulan puasa, bulan Ramadan. Meskipun kita belum bisa sepenuhnya lah ibaratnya mau berbuat baik. Tadi setidaknya nanti setelah pasca puasa itu ya kita bisalah lebih baik entah 00,00 berapa Artinya persen. secara suasana puasa itu lebih mendorong kita ke menata hati, menata pikiran, termasuk tadi memperbanyak muhasabah. Nah sekarang kita bawa ke ranah kita, Gus, penyelenggara. Tadi kalau disinggung banyak sekali kita sering mendengarkan ya Ustadz Mubalik Yai yang menyampaikan puasa begini. Kalau kita ada satu istilah yang mungkin sangat familiar di lingkungan penyelenggara tentang integritas gitu. Kalau kita menuju ke bahasan tersebut, kira-kira apa yang bisa kita ambil, kita biasakan dan kita budayakan, paling tidak dalam diri kita aja lah, untuk memperkuat kesadaran atau juga bahkan perilaku ke hal-hal yang sifatnya memperkuat integritas kinerja lah atau hal-hal yang lain. Nggak, kalau integritas seperti puasa itu kan sebenarnya kita dilatihnya kan bukan dilatih perihal otot ya. Itu satu konsep. Nah puasa bukan itu yang masalah fisik, bukan masalah fisik. Nah perihal integritas itu kan bahasa yang menurut saya sangatlah bijak sekali lah. Integritas itu luar biasa kalau didefinisikan itu nanti ada beberapa klasifikasi dan sebagainya itu. Cuman kalau perihal puasa yang berkaitan perihal untuk apa tentang integritas itu ya mungkin apa ya Gus ya lebih ke seperti kita integritas itu kan koyo-koyo oh piye to niku koyo ya menahan diri dari segala hal dan bersikap memang benar-benar dewa dalam tanda kutip lagi. Tanda dewa. Enggak. Ya kalau menurut saya sih mungkin simpel ya. Kalau perihal integritas yang dikorelasikan dengan puasa itu ya. Jadi kalau saya ini tadi nukil dari salah satu tokoh yang mungkin yang saya idolakan ya. Jadi perihal integritas ataupun momentum memperkuat amanah tentang penyelenggaraan kalau khususnya kita di pemilu dan saya pernah jadi downline yang jenengan ya. Ya Ramadan ini jadi adalah salah satu audit spiritual yang jelas. Audit spiritual ini saya tulis di sini. Jadi perihal tentang bagaimana tentang lembaga berkaitan dengan kelembagaan penyelenggaraan pemilu itu ibarat wasit yang jelas, nggih ta? Kalau wasitnya udah ikut main di dalam lapangan ini otomatis sudah tidak baik, itu jelas. Ramadan mengingatkan bahwa ada penyelenggara tertinggi yang tidak tidur. Amanah itu bukan beban tapi kehormatan yang harus dijaga sampai kita ke fitrah ataupun ke Idul Fitri. Terus berarti Ramadan pripun kalau basa sing gampang nggih. Masalah kula kegawa tema jenengan itu kepancing-pancing dengan bahasa yang sangat sederhana pripun Gus. Agar Ramadan kita itu kita bisa mengambil napa nggih makna hakikat apalah basane yang untuk memperkuat kalau saya di penyelenggara begini, kalau saya memegang jabatan harus begini. Nilai Ramadan apa yang bisa memperkuat hal itu? Yang jelas satu, yang jelas namanya puasa itu adalah sebuah tantangan. Tantangan pasti. Jadi kalau orang udah mengatakan wah puasa bukan tantangan mas itu kelas dewa, kelas malaikat kalau saya katakan.
Jadi tantangannya adalah yang pertama kita nggak, ya ini sudah sunatullah, ada manusia, ada setan, ada jin, ada lelembut dan sebagainya. Ya. Jadi saya sudah mencatat sedikit, tantangannya adalah setan yang tidak dibelenggu di bulan Ramadan. Napa niku? Yaitu syahwat kekuasaan. Ini saya teruskan dulu. Menjaga integritas, netralitas itu berat godaannya konkret, sementara pahalanya abstrak. Nggih, mboten? Nggih. Kadang kita itu kan manusia itu kan selalu di dogma, kowe rono lho, ngaji rono lho, golek ganjaran kowe ngene-ngene. Itu kan abstrak sebenarnya kan. Jadi menjadi jujur itu memang sulit, tapi setidaknya kalau kita jujur, kita tidak perlu mengingat-ingat kebohongan apa yang kita ucapkan kemarin. Jadi ya move on daripada keburukan-keburukan kita di hari kemarin ataupun di jam kemarin, jam tadi ataupun menit tadi kan seperti Ya tadi itu. kembali ke awal muhasabah. Tapi saya menarik tadi. Salah satu apa Riman, yang tidak dibelenggu adalah syahwat kekuasaan. syahwat kekuasaan. Ya, itu udah dari dulu kan itu. Jadi artinya ya kita di lingkungan itulah, atau mungkin kita sendiri secara tidak sadar. Iya, tapi kan setidaknya entah berapa persen tetap kita menyadari sebenarnya sehingga kan. Ya, Ramadan mungkin tidak dalam rangka membunuh itu, tapi mengelola, Meminimalisir lah. Ya mengelola itu kan. Kapan kita harus berkuasa atas apa, di mana itu kan ketika tepat. Terakhir Gus, menekankan saja, atau mungkin ada pesan apalah untuk masyarakat ya di lingkungan kita saja lah. Saya kalau mau ngomong masyarakat Indonesia atau apa, kira-kira momentum Ramadan ini kita harus apa, mumpung kita masih awal banget ini. Monggo. Jadi untuk closing statement di sini saya memakai satu prolog daripada Yai Haji Abdurrahman Wahid. Puasa bisa menjadi pendingin atau cooling system di tengah suhu politik yang sering panas. Itu di mana tempat, entah pemilu atau tidak pun, memang suhu politik di mana tempat ataupun di mana negara pun sama. Puasa mengajak kita untuk tidak ikut-ikutan menggoreng isu atau hoax. Hanya nanti kalau di dalam Quran ataupun dalam ajaran Islam yang diajarkan Mbah Kalijogo, sak pinter-pintere lek mau ngaji, sak apik-apik mulai mau ibadah, tapi yang ora iso njaga wat sirat ogal-agil ataupun ilat, ini juga sama saja kita akan terpeleset ke dalam neraka. Tapi kalau hari ini mungkin bukan hanya lidah, tapi sekarang kita juga jempol ini juga harus dipertanggungjawabkan Gus itu Gus, karena jadi jempol itu ya mewakili tangan, ya mewakili mata, ya mewakili telinga, mewakili mulut gitu. Jadi kita tidak boleh untuk masuk dalam pusaran menggoreng isu ataupun hoax, karena pada hakikatnya semua akan dimintai daripada pertanggungjawaban. Nah, puasa mengajarkan kita untuk bicara seperlunya, bekerja sepenuhnya. Kalau kata daripada Yai Haji Abdurrahman Wahid, gitu aja kok repot, buatlah sistem yang simpel dan jujur, jangan dipersulit demi kepentingan tertentu. Jadi kembali tadi ya, puasa itu berlatih memanage, mengelola ya perasaan, walaupun abstrak ya. Iya, termasuk mengelola keyakinan, karena tidak mudah kalau tadi ngaji dapat pahala, terus orang jujur nanti dapat kebaikan gitu kan. Meskipun karena kadang atau satu dua kita ketemu contoh yang kelihatannya api tapi kok dapatnya begitu gitu kan. Kita tidak tahu misteri itu, tapi puasa justru tadi mengelola keyakinan terhadap hal-hal abstrak, karena segala sesuatunya ada akli, ada nakli.
semua berpasang-pasangan, ada fisika, metafisika, ada siang malam dan sebagainya. Dan bicara integritas itu sesuatu yang abstrak. Yang abstrak. yang itu kan akumulasi gitu, harus baik, harus jujur, harus bertanggung jawab. Iya. Terus kemudian bisa akuntabel ya, bahasanya Mbak Vita itu kan. Ya setidaknya apa ya? Setidaknya biarpun belum bisa sepenuhnya, tapi setidaknya kita ada pondasi lah raketang 00 koma lah gue sehingga lah beladan terus ya bahaya nih gue ya. Enten Pak. Nggih, matur suwun. Siap. Gus sudah nyelak ke waktu di tengah-tengah saya tadi, tahulah aktivitas harian ini karena urusan orang tua, urusan keluarga dan lain sebagainya. Tapi masih menyempatkan. Dan di hari pertama puasa ini semoga kita semua betul-betul menjadi orang yang lebih baik, kalau dalam bahasa Quran lebih bertakwa lah. Munda sepiro, semoga bismillah munda itu. Amin. Itu, dan kalau ada hal yang kurang kami mohon maaf Gus. Semoga nanti bisa kita lanjutkan di tema-tema yang lain, yang tema lebih apa nih, lebih nyaman gitu kan. Tema-tema sejarah, tema-tema kita mau nek tak pancing. Gitu Pak Gus. Waktunya dan teman memilih, demikian obrolan kita di hari pertama di bulan puasa ini, sekaligus menjadi episode pertama dinamis khusus demokrasi atau dinamis di bulan Ramadan atau edisi Ramadan. Untuk itu saya dan kru, apabila ada hal yang kurang mohon dimaafkan. Kami undur diri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persembahan KPU Klaten. Setiap Kamis kami datang membawa terang, dialog santai tapi penuh makna, informasi jelas, demokrasi cerdas untuk pemilih yang lebih berkelas. Ayo buka wawasan, ayo kuatkan peran, demokrasi kuat, Indonesia berdaulat. Dinamis. Saya akan terbicara seterusnya. Dialog dan informasi di hari Kamis bersama KPU Klaten. Kita belajar demokrasi, mewujudkan pemilih cerdas untuk negeri. Dinamis. 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 Siaran KPU Klaten.